Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Bertemu lagi dengan saya kali ini, Mutiara, dalam praktikum Mikroekonomi 1, bab 4. Jadi bab 4 ini akan lebih banyak membahas tentang efek substitusi dan efek pendapatan. Baik, ini adalah materi hari ini, efek pendapatan dan substitusi bagian 1, pertemuan keempat, praktikum teori mikroekonomi 1. Nah, sebelum kita memulai pembahasan mengenai efek substitusi pendapatan, ada baiknya kita mereview mengenai kelompok-kelompok barang yang terbagi karena adanya perubahan pendapatan. Kelompok barang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu normal dan inferior. Nah, di soal 1 ini akan membahas terkait dengan tipe-tipe barang tersebut. Jadi soal pertama, Neighboring memaksimumkan utilitasnya dengan membeli barang A, B, dan C. Dalam hal ini, harga untuk ketiga barang tersebut dianggap konstan, artinya tidak ada perubahan. Kemudian, Nona Boring memperoleh $300 per minggu, artinya ini income-nya ya. $300 per minggu yang digunakan untuk membeli 10 unit barang A, 10 unit barang B, dan 10 unit barang C. Tiba-tiba pendapatannya meningkat menjadi $400. Di sini dia mengubah pola konsumsinya menjadi 9 unit barang A, 17 unit barang B, dan 14 unit barang C. Kemudian ternyata pendapatannya naik lagi menjadi $500 per minggu. Di sini Nona Boring kembali mengubah pola konsumsi menjadi 8 unit barang A, 26 unit barang B, dan 16 unit barang C. Dengan menggunakan informasi tersebut, kembangkanlah kurva angle untuk barang A, B, dan C. Terangkan sifat setiap barang, apakah termasuk normal atau inferior. Nah, dalam normal, apakah ada barang mewah atau kebutuhan pokok di dalamnya? Mari kita lihat. Nah, sebelumnya mungkin review sedikit tentang apa itu normal dan apa itu inferior. Nah, barang normal itu adalah barang yang kalian akan tingkatkan konsumsinya kalau pendapatan kalian naik. Maka dalam formula matematis bentuknya seperti ini ya. Bagaimana X itu? X ini adalah permintaan kita terhadap barang X. Bagaimana konsumsi kita terhadap barang X itu berubah kalau ada income yang berubah. Kalau barang normal, mereka memiliki hubungan yang positif. Artinya ketika income naik, maka konsumsi X juga akan naik. Gitu ya. Kemudian kalau barang inferior, formulanya seperti ini, namanya do X per do I kurang dari 0. Di sini artinya, bagaimana konsumsi barang X akan berubah kalau ada perubahan dalam income. Untuk barang inferior, hubungan mereka berdua adalah negatif. Artinya ketika income naik, maka konsumsi X kalian akan turun. Nah, ini diasumsikan X dalam hal ini adalah barang inferior. Gitu ya. Nah, lanjut. Lalu ini juga bentuk soal nomor 1, bahwa kita bikin schedule untuk tipe konsumsi barang A, B, dan C untuk setiap perubahan income. Jadi untuk konsumsi barang A ketika income 300, konsumsi 10, ketika income yang menaburi 400, konsumsinya 9, ketika income-nya 500, konsumsinya si Nona Boring 8. Hal yang sama kita lakukan juga untuk untuk barang B dan untuk barang C. Nah, ini kemudian kita gambarkan kurva angle-nya. Ada income di bagian vertikalnya, kemudian barangnya itu yang kita konsumsi, yang dikonsumsi oleh Nona Boring ada di bagian horizontal. Nah, ini untuk yang barang A. Untuk income-nya 300, konsumsinya 10. Kemudian untuk income-nya 400, konsumsinya 9. Dan untuk income-nya 500, konsumsinya 8. Ketika kita tarik garis dari setiap pasangan income dan konsumsinya itu, maka ditemukan slope-nya negatif. Kita bisa artikan ketika income-nya naik, ternyata konsumsinya menurun. Maka ini termasuk dalam tipe barang inferior. Lalu untuk barang B, ketika income-nya 300, konsumsinya 10, income-nya 400, konsumsinya 17, dan ketika income-nya 500, konsumsinya 26. Kita tarik garis, slope-nya positif, dan bahkan delta-nya semakin tinggi,
Kita bisa bilang ini adalah kelompok barang normal mewah. Artinya apa? Ketika penambahan income-nya terjadi dan sama-sama 100 unit 100 satuan income ya. Ini kalau nggak salah satunya dolar. Jadi ketika ada kenaikan 100 dolar, ternyata konsumsi untuk barang B naiknya semakin tinggi. Ini naiknya 7, yang ini naiknya ada sebesar 9. Itu sifat untuk barang normal yang ke tipe barang mewah. Lalu untuk barang C, kita gambarkan juga ketika income-nya 300, konsumsi 10, naik menjadi 400, konsumsinya 14, dan ketika naik menjadi 500, konsumsinya 16. Kita lihat di sini sama-sama deltanya 100 ya, 100 dolar. Kenaikannya, ternyata kenaikan di C di sini hanya 4, di sini sebesar 2. Jadi delta kenaikannya di sini terlihat menurun ya. Walaupun ada hubungan positif antara income dengan C yang artinya juga barang normal, tapi delta peningkatan konsumsi barang C-nya semakin rendah. Berarti ini tergolong pada barang normal atau barang normal kebutuhan pokok. Gitu ya. Jadi kalau kebutuhan pokok memang peningkatannya nggak akan signifikan ketika kalian tiba-tiba menjadi orang kaya. Gitu loh. Jadi misalkan kalian konsumsinya beras ya untuk barang pokok. Kemudian income kalian terus naik dan terus naik. Ya kalian beli berasnya masih sesuai dengan kebutuhan Anda sehari-hari, kebutuhan Anda sebulan. Pun kalaupun ada peningkatan tidak akan signifikan gitu loh. Maksudnya peningkatannya tidak akan langsung wah semakin hebat, tapi bayangkan ketika itu barang mewah. Untuk barang mewah nih ya, contohnya misalkan mobil. Nah, ketika Anda merasa semakin kaya, income-nya terus tambah, pasti ada kecenderungan punya mobil lebih dari satu. Padahal sebenarnya satu mobil aja cukup ya, tapi mungkin ada keinginan untuk beli lagi mobilnya, kemudian platnya dibedain ganjil genap, gitu misalkan. Jadi untuk barang mewah memang ada kecenderungan sifatnya ketika semakin kaya kita akan semakin membeli banyak di barang mewah, tapi barang pokok ya sedikit lebih banyak, tapi tidak sesignifikan penambahannya seperti barang mewah. Sekarang kita membahas soal nomor 2. Ini ngebahas mengenai bagaimana efek turunan harga ceteris paribus terhadap permintaan suatu barang, asumsinya barang normal, inferior, dan given. Nah, ini yang akan kita bahas menggunakan efek substitusi dan efek pendapatan. Jadi sebelum kita mulai, jadi sebenarnya apa sih efek substitusi sama pendapatan? Itu adalah dua efek yang mempengaruhi bagaimana respon konsumen terhadap perubahan harga. Respon konsumennya apa nih? Permintaannya. Gitu ya. Jadi kalau kalian dulu masih ingat di ekonomi umum, kan ada hukum permintaan tuh. Hukum permintaan mengatakan ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang diminta turun. Kebalikannya, ketika harga suatu barang itu turun, maka jumlah yang diminta naik. Nah, itu sebenarnya dipengaruhi oleh efek substitusi dan efek pendapatan di dalamnya. Kenapa sih bisa seperti itu hukum permintaan? Ya, karena sebenarnya di dalamnya kalau kita breakdown, itu ada efek substitusi dan efek pendapatan. Yang kita perdalam dengan menggunakan kurva utilitas dan budget constraint. Gitu ya. Nah, hint-nya atau clue-nya dalam hal ini efek substitusi itu adalah efek yang datang duluan, gitu kan? Jadi efek substitusi itu memperlihatkan perubahan jumlah yang diminta karena naluri konsumen, sifatnya konsumen itu adalah kalau dia tahu ada barang itu lebih murah, dia akan langsung ting, oh saya beli barang ini bisa lebih banyak dong, kan lebih murah. Gitu. Jadi menggantikan konsumsi barang yang lain. Seperti itu namanya juga substitusi. Berarti ada hint-nya adalah menggantikan. Jadi ketika ada harga barang tersebut turun, kita ada naluri untuk mengkonsumsi barang tersebut lebih banyak dan mengurangi konsumsi barang lain, menggantikan konsumsi barang lainnya. Ini yang namanya efek substitusi. Dan ini ditandai dengan perubahan kombinasi konsumsi di kurva U yang sama. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat yang namanya kurva utilitas, ini misalkan barang X, ini barang Y, gitu kan, kurva utilitasnya seperti ini kan memperlihatkan kalau kalian konsumsi X-nya naik, gitu kan, berarti akan ada penggantian untuk konsumsi barang Y. Barang Y-nya nanti konsumsinya akan turun. Gitu. Jadi, disinilah efek substitusi itu. Dilihat ketika ada penurunan harga, konsumen secara nalurinya
Jadi ketika ada penurunan harga, konsumsi secara naluri. Jadi ketika ada penurunan harga, alaminya konsumen itu akan langsung, oh, saya bisa beli barang lebih banyak nih. Gitu. Saya akan mengurangi konsumsi barang lain dan pindah untuk konsumsi barang tersebut lebih banyak. Menggantikan, gitu ya. Kalau efek pendapatan, itu dilihat dari adanya perubahan permintaan untuk barang atau jasa akibat adanya perubahan pendapatan real atau daya beli. Nah, daya beli itu sebenarnya adalah pendapatan nominal yang sudah dibandingkan dengan harga barang tersebut. Gitu ya. Jadi memperlihatkan daya beli dari uang yang kalian punya. Contoh, misalkan kalian punya uang 1 juta. Itu bisa beli barang berapa banyak ya? Ya tergantung harga barangnya toh. Misal ada sepatu satu pasang harganya 500.000. Maka dengan uang 1 juta, daya belinya adalah daya belinya adalah kalian bisa beli barang sepatu itu 2 pasang. Gitu. Jadi daya belinya 2 pasang sepatu. Nah, dalam hal ini karena sudah ada kata-kata perubahan di pendapatan, baik itu pendapatan real ya dalam hal ini, karena sudah ada kata-kata perubahan di pendapatan, maka nanti akan ada perubahan kurva di budget constraint. Sehingga nanti U-nya akan bergeser mengikuti kurva budget constraint dan terbentuklah posisi kurva U yang baru. Jadi ini clue-nya. Karena pendapatan nanti terjadi di kurva utilitas yang baru, efek substitusi terjadinya di kurva utilitas yang sama dengan yang sebelumnya. Ya, nah dua efek ini kalau dijumlah nanti akan menjadikan efek total yang merupakan efek yang kalian ketahui ketika di hukum permintaan pada saat ekonomi umum. Ya, nanti kita bahas. Nah, ini contohnya adalah penurunan harga barang X untuk barang normal. Ingat-ingat lagi, barang normal adalah ketika income kalian berubah, misalkan naik, maka nanti konsumsi barang X akan lebih banyak. Sehingga nanti hubungannya positif antara income dengan konsumsi barang X. Gitu ya. Kemudian, di sini posisi awalnya adalah pertemuan antara kurva utilitas 1 dengan GA1, yaitu di titik A. Ini keseimbangan ya, ketika slope-nya U1 dan GA1 itu sama. Itu kan kita konsumsi 2 barang, barang X dan barang Y. Lalu, tiba-tiba ada penurunan harga barang X dan diasumsikan harga barang Y-nya konstan. Maka apa yang terjadi di sini? Kita akan melihat efek yang pertama adalah efek substitusi. Nah, di sini ketika harga barang X turun, alamiahnya adalah, wow, saya bisa beli barang X lebih banyak. Kan dia lebih murah. Betul? Maka nanti logikanya kita akan mempunyai konsumsi X-nya lebih banyak, sehingga nanti posisi titik A ini akan bergeser sedikit ke bawah. Karena kan beli barang X-nya lebih banyak. Gitu ya. Sebanyak apa itu nanti perubahan konsumsi barang A-nya diperlihatkan dari adanya garis titik-titik warna ungu ini. Garis titik warna ungu nanti bisa kita jelaskan itu didapat dari mana. Jadi intinya nanti terlihat ada perubahan konsumsi dari titik A ke titik B, di mana dalam hal ini konsumsi barang X-nya lebih banyak. Gitu ya. Kenapa bisa ketemu titik B? Itu adalah titik pertemuan dari kurva bayangan warna ungu, yaitu yang putus-putus warna ungu, itu kan dengan kurva U1. Gimana cara dapatnya si kurva bayangan putus-putus warna ungu ini? Nah, ini sebenarnya nanti kita bahas, gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu, dari A sampai titik B ini adalah efek substitusi. Dari A ke B. Gitu ya. Lalu, kita lihat efek pendapatan. Ketika harga barang X-nya turun, itu kan sebenarnya daya beli kalian naik toh. Tadi kalau misalkan contohnya sepatu, awalnya uang kalian 1 juta, harga sepatu awalnya 500.000 per pasang. Daya belinya kalian beli cuma bisa beli 2 pasang. Tiba-tiba harga sepatu turun jadi 250.000 per pasang. Yang artinya dengan income yang sama, daya beli kalian naik, bisa beli 4 pasang sepatu. Nah, ini ketika harga barang X-nya turun, sebenarnya daya beli kalian naik, pendapatan real kalian naik. Sehingga nanti GA2-nya akan bergeser tidak sejajar ke kanan. Ya kan? Ke kanan. Kenapa? Karena kalau kita lihat GA1 tuh X-nya hanya maksimal bisa beli di titik merah yang pertama. Kemudian GA2 ketika harganya turun, maksimal kita konsumsi barang X-nya bisa lebih banyak. Nah, kalian lihat deh, titik-titik garis bayangan yang warna ungu itu
itu adalah garis yang sejajar dengan GA2. Nah, ini berarti posisi tepatnya titik B itu ditemukan. Titik B itu adalah efek substitusi kan? Nah, posisinya titik B itu ditemukan ketika kalian menggambar garis yang sejajar dengan GA2, kemudian ditemukan ke kurva U1. Jadi dari GA2 itu, kalian tarik kalian turunkan sejajar sampai ketemu di U1. Nah, itu ketemu titiknya nanti berhentinya efek substitusi. Gitu ya. Ini teknis cara menggambarnya. Tapi sebenarnya intuisinya adalah ketika efek substitusi itu adalah alamiah pertama konsumen ketika melihat harga turun, oh, saya bisa beli barang lebih banyak. Terus kalian merasa, oh, sebenarnya daya beli saya naik sih, gitu kan. Dan ini barang normal. Jadi ketika barang normal, daya beli saya naik, pendapatan real saya naik, maka saya akan beli barang X itu lebih banyak sesuai dengan asumsinya barang normal. Makanya barang normalnya ini terlihat dari bentuk efek pendapatannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau lihat nih, dari perubahan kurva ini, yang mana sih barang normalnya kelihatan dari mana? Gitu kan? Kelihatannya dari efek pendapatan. Ingat, ketika daya belinya naik akibat harganya turun, pasti kalau barang normal kita konsumsinya akan meningkat. Nah, di sini kelihatan dari efek pendapatan. Dia naik tuh konsumsinya dari titik B ke titik C. Nah, gitu. Jadi, oh iya ini barang normal nih, efek pendapatannya sesuai dengan perubahan daya beli. Daya belinya naik, maka konsumsinya akan makin banyak. Dalam hal ini, dia bertambah dari B ke C. Gitu ya. Kalau efek substitusi, dia sifatnya adalah kita menggantikan Y dengan X yang lebih banyak karena X-nya lebih murah. Maka efek substitusi, saya ulangi lagi, dari titik A sampai B, efek pendapatan dari titik B sampai C. Gitu ya. Nanti akan ada efek total, kita jumlahkan kedua efek tersebut, efek substitusi dan efek pendapatan, ketemulah efek total itu adalah sebesar A sampai C. Maka di sini kita bisa lihat nih, ketika harga barang X turun, efek totalnya apa? Konsumsi X-nya naik dari A sampai C. Ini adalah efek akhir atau efek total yang ada di hukum permintaan. Ketika harga turun, jumlah yang diminta naik. Gitu loh. Sebesar A sampai C. Tapi sebenarnya kalau di breakdown, di dalam A sampai C itu ada dua efek. A sampai B itu efek substitusi, B sampai C itu efek pendapatan. Digabung jadilah efek total. Ini yang kita pelajari dulunya di ekonomi umum, yaitu hukum permintaan. Di dalam mikro ini, lebih dalam lagi, kita lihat dari permintaan itu sebenarnya ada dua efek yang bermain. Gitu ya. Ini untuk barang normal. Yang selanjutnya adalah barang inferior. Ingat, barang inferior adalah ketika konsumsi barang X itu berhubungan negatif dengan perubahan daya beli atau perubahan income. Ketika income-nya naik, itu kan kita malah memilih untuk beli barang lain daripada beli barang inferior. Makanya konsumsi barang inferiornya turun. Dan hubungan mereka negatif. Nah, di sini asumsinya sama, penurunan harga barang X, tapi barang X-nya ini kali ini adalah barang inferior. Seperti biasa, posisi awal ada di titik A, ketika U1 dan GA1 bertemu, slope-nya sama. Lalu harga barang X turun, artinya alamiah konsumen. Oh, harga barang X turun, saya bisa beli barang X lebih banyak. Apapun tipe barangnya, mau dia inferior, mau dia normal, nalurinya ibu-ibu, ya nggak cuma ibu-ibu sih, nalurinya konsumen itu adalah harga barang murah, kita bisa beli lebih banyak. Saya mau gantiin barang lain, dalam hal ini barang Y, saya kurangi konsumsinya, saya tambah dengan barang X. Kenapa? Ya barang X lebih murah. Itu naluri dasarnya, alamiahnya begitu. Itu yang digambarkan dalam efek substitusi. Lalu sampai mana peningkatan konsumsi barang X-nya akibat penurunan harga barang X? Itu ditentukan dari kurva bayangan tadi. Kurva bayangan yang warna ungu, titik yang putus-putus tersebut, yang sebenarnya itu adalah pencerminan dari kurva GA2. Nah, di sini saya gambarkan dulu kurva warna ungunya, gitu kan, untuk menentukan titik sampai mana efek substitusi itu terjadi. Nah, di sini adalah dari A sampai B. Artinya kita bisa beli barang X lebih banyak daripada sebelumnya. Sehingga kombinasi konsumsi kita berubah di kurva utilitas yang sama, gitu kan?
Tapi ada pencerminan kurva GA2 di situ yang menentukan posisi nanti titik B-nya. Gitu ya. Di sini efek substitusinya dari A ke B. Lalu ingat, ketika ada daya beli berubah, ketika harga X turun. Harga X turun, daya beli kita naik. Daya beli kita naik, income real kita naik. Gitu kan? Ketika income real kita naik, kan kita merasa lebih sejahtera. Ketika yang dilihat ternyata, oh ini barang inferior sih ya, gitu loh, bukan barang normal, kita lebih sejahtera. Buat apa kita beli banyak barang inferior? Maka nanti di efek pendapatan, nanti akan ada arah yang berbeda. Efek pendapatannya nanti akan berkebalikan. Malah ke kiri. Tidak lagi menambah konsumsi, tapi dia mengurangi konsumsi. Karena efeknya, efek dari barang inferior itu tadi. Makanya kalau di barang normal, dia kelihatannya di efek pendapatan, ketika daya beli naik, konsumsinya naik. Kalau ini di barang inferior juga kelihatannya di efek pendapatan. Ini loh ciri-cirinya. Ciri-ciri barang inferior kelihatan gimana? Di efek pendapatannya. Ketika ternyata daya belinya naik akibat penurunan harga, malah konsumsinya turun. Ini ciri-ciri barang inferior. Gitu ya. Maka yang tadi dari A ke B, efek pendapatannya dari B ke C. C ini adalah sama seperti kurva sebelumnya, C ini adalah titik pertemuan U2 dengan GA2. Ketika utilitasnya sudah di posisi yang baru, akibat adanya pergeseran tidak sejajar di GA2. Kenapa GA2-nya bisa geser nggak sejajar? Kan tadi sudah dibahas sebelumnya, bahwa ini GA2-nya geser atau berotasi ya, kita bisa bilang ini geser tidak sejajar atau berotasi ke arah sebelah kanan. Ini karena sebenarnya harga barang X-nya turun, sehingga kita bisa beli barang X lebih banyak, tapi harga barang Y-nya konstan. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan di barang Y. Gitu. Jadinya makanya dia geser yang tidak sejajar dan hanya berubah di titik X-nya ini. Gitu. Berubahnya ke kanan karena ada peningkatan daya beli, yaitu dari penurunan harga X-nya. Kita bisa beli X lebih banyak. Tidak sejajarnya adalah karena di barangnya tidak ada perubahan harga. Gitu ya. Nah, di sini efek pendapatannya malah bergerak berlawanan arah dengan efek substitusi. Maka, kalau nanti kita lihat efek total, yaitu efek substitusi ditambah efek pendapatan, efek total itu adalah dari A sampai C. Kalau kita lihat-lihat dengan yang tadi di kurva sebelumnya, perubahan efek totalnya lebih banyak di barang normal daripada di barang inferior, benar nggak? Kalau barang inferior, ini titik C-nya ini ada di sebelah kanan posisi B. Sehingga dia naik di efek substitusi dan naik lagi di efek pendapatan. Makanya posisi C-nya ada di sebelah kanan B. Kalau ini kan berbeda. Efek substitusinya naik, gitu kan? Efek pendapatannya turun. Jadi posisinya malah C-nya ada di sebelah kiri B. Nah, kalau saya lihat, saya terangkan di sini, ketika PX-nya turun, maka konsumsi X-nya tetap naik sih. Dari A ke C, itu kan? Tapi peningkatan A sampai C-nya itu tidak sebanyak untuk barang normal. Gitu loh. Jadi kalau kita bandingkan, barang normal dan inferior, itu kalau harganya kedua barang itu turun, konsumsi kita sama-sama naik untuk inferior dan normal. Tapi peningkatannya, jumlah peningkatannya lebih banyak di barang normal. Barang inferior, jumlah peningkatannya sedikit aja dari A sampai C untuk bagian ini. Gitu ya. Jadi kalau dibandingin dari A sampai ke C-nya itu beda. Normal tuh lebih banyak nambahannya. Efek substitusi, efek pendapatannya bergerak searah. Maka dari A sampai C itu banyak nambahannya. Di sini, efek pendapatan sama efek substitusinya bergerak berlawanan arah, sehingga nanti efek totalnya dari A sampai ke C itu tidak terlalu banyak. Hanya sedikit saja. Gitu ya. Nah, sekali lagi diingat, normal dan inferior itu muncul ketika ada perubahan pendapatan. Gitu ya. Jadi ketika pendapatan kalian naik, pendapatan kalian turun, efeknya ke barang normal dan barang inferior. Pendapatan naik, konsumsi barang normal naik, konsumsi barang inferiornya turun. Tapi di sini kalau misalkan kita lihatnya dari perubahan harga, misal nih, inferiornya adalah ikan asin, normalnya adalah telur ayam. Ketika kedua barang tersebut harganya sama-sama turun, itu kan berarti barang normal dan inferior harganya sama-sama turun ya. Kalian akan tetap beli kedua barang itu lebih banyak, tetap beli telur dan ikan asin lebih banyak,
Tapi nanti delta peningkatan telur, delta peningkatan konsumsi telur itu akan lebih banyak daripada jumlah peningkatan konsumsi ikan asin. Karena kalian merasa, oh iya sih harga barang ikan asin sama telur ayam sama-sama lebih murah sekarang daripada sebelumnya. Saya bisa beli kedua barang tersebut lebih banyak. Tapi buat apa saya beli ikan asin banyak-banyak gitu loh. Saya mungkin nambah tapi sedikit aja deh. Banyakannya adalah penambahan di telur ayam. Telur ayam ini berarti diasumsikan barang normal, ikan asinnya diasumsikan dengan barang inferior. Begitu ya. Beda lagi kalau misalkan income kalian tiba-tiba naik, kalian dihadapkan dengan harga ikan asin dan harga telur ayam yang tidak berubah. Harga mereka di pasar sama aja, tapi income kalian yang berubah. Baru tuh, oh saya pendapatan lebih banyak. Kan saya prefer beli telur ayam lebih banyak deh. Kan harga mereka nggak berubah. Saya beli telur ayam lebih banyak, baru nanti konsumsi inferiornya, yaitu konsumsi ikan asin yang menurun. Gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah barang given. Apalagi nih barang givennya, kayaknya ada barang baru lagi. Jadi barang given itu sebenarnya adalah fenomena given yang memperlihatkan kalau ada barang, suatu barang kita bilang barang X, harganya turun, jumlah yang diminta malah ikut turun. Ini berbeda dengan hukum permintaan yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Normalnya ketika harga barang tersebut turun, jumlah yang dimintanya naik. Kan begitu? Given itu nggak normal, dia beda. Ternyata ada fenomena lain, ketika harga barang tersebut turun, malah jumlah yang diminta untuk barang tersebut ikut turun. Nah itu kenapa bisa begitu? Kita bisa bahas dengan menggunakan kurva yang menggambarkan efek substitusi dan efek pendapatan. Posisi awal seperti sebelum-sebelumnya masih sama, poin A yaitu poin pertemuan U1 dengan GA1, kemudian harga barang X-nya turun, itu kan efek substitusi, alamnya yang konsumen, saya apakah itu given normal ataupun inferior, kayaknya sih bisa beli X lebih banyak. Saya akan kurangi konsumsi Y. Nah, seberapa besar pengurangannya? Seperti biasa, akan ada kurva baru yang kita gambarkan, itu adalah kurva bayangan dari kurva GA2. Nah, itu untuk menentukan titik akhir efek substitusinya sampai di mana. Gitu ya. Ternyata di sini dari A sampai B itu adalah efek substitusi. Kemudian, efek pendapatannya adalah ketika daya beli naik, GA1-nya geser ke GA2, karena kita memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi dong dengan daya beli yang naik. GA1 pindah ke GA2, geser, kita bisa beli barang X lebih banyak, dengan barang Y-nya konstan. Gitu ya. Barang Y konstan ini maksudnya harga barangnya tidak berubah. Gitu ya. Nah, jadi di sini GA1 geser ke GA2 tidak sejajar karena adanya peningkatan daya beli, gesernya ke sebelah kanan ya. Jadi ketika budget constraint itu lebih tinggi, itu kan ada posisinya di sebelah kanan yang lebih tinggi. Nah ini GA1 geser ke GA2 karena kita memiliki daya beli lebih banyak, terutama terhadap barang X karena harga barang X-nya turun. Gitu. Nah kemudian dari GA2 kita tarik garis sejajar, dan ketemulah kurva bayangan ini yang putus-putus yang ada di kurva U1. Nah, itu cara gambarnya. Cara gambarnya adalah kurva GA2 itu kalian tarik garis sejajarnya, temukan dengan U1. Gitu ya. Ketemu titik B. Nah, itu adalah efek substitusi. Nah, dari GA2 kalian lihat efek pendapatannya. Ternyata di efek pendapatan ketika income kita naik, income real, ketika pendapatan real kita naik akibat penurunan harga, barang given ini sifatnya seperti barang inferior. Lihat deh di kurva. Posisi efek pendapatannya jauh menurun ke kiri. Nih, kalian bisa lihat. Efek pendapatan itu malah bergerak berlawanan arah dengan efek substitusi dan bahkan lebih jauh lagi bergeraknya. Artinya, sebenarnya barang given ini memiliki sifat seperti barang inferior. Ketika daya beli kalian naik, gitu kan, income kalian naik, konsumsi X-nya akan turun. Mirip dengan inferior sifatnya. Tapi ternyata penurunannya sangat besar. Bahkan melewati titik awal di poin A. Artinya, given itu mirip seperti inferior, tapi memiliki efek pendapatan yang lebih kuat. Sehingga dia menggeser konsumsi menurun atau menggeser konsumsi jauh melewati dari titik awalnya, yaitu titik A ini.
Nah, ini dari B ke C kita sebut efek pendapatannya. Kalau kita lihat efek totalnya, yaitu penjumlahan efek substitusi dan pendapatan, gitu ya, maka di sini efek totalnya ada dari A sampai C. Menurun dong. Iya, dari A sampai C ke sini. Tidak ada peningkatan konsumsi, adanya penurunan konsumsi saat harga X turun. Jadi di sini PX-nya turun, konsumsi barang X-nya turun sebesar A sampai C. Ini barang given. Diperlihatkan dari efek pendapatan yang memiliki efek yang lebih kuat daripada inflasi. Kalau efek substitusi kan sama untuk setiap tipe barang ya, sifatnya sama. Efek substitusi ya sifatnya menggantikan. Ketika harga lebih murah, ya saya beli barang yang murah itu lebih banyak. Mengurangi jumlah konsumsi barang lain, itu yang harganya tetap. Nah, di sini ternyata yang berbeda efeknya dari ketiga barang itu adalah efek pendapatan normal. Efek pendapatannya searah dengan perubahan daya beli. Inferior, efek pendapatannya berbeda dengan perubahan daya beli. Daya belinya naik, efek pendapatannya nanti akan negatif karena kita konsumsinya menurun untuk barang inferior. Given, efek pendapatannya mirip dengan barang inferior, tapi dia lebih jauh lagi efeknya. Sehingga bisa jauh ke sebelah kiri titik A. Gitu ya. Nah, ini yang kita bahas untuk hari ini sebenarnya. Ini kurvanya. Gitu. Jadi, yang mungkin bisa dibahas lebih banyak dengan para asisten nanti adalah kira-kira contohnya apa dengan barang given. Seperti itu ya. Saya kira cukup sampai di sini, sudah selesai pembahasannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf untuk semua kesalahan yang saya buat. Semoga video pembelajaran ini ada manfaatnya ya. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.